Mengapa China bisa menyaingi AS tanpa satu pangkalan militer pun? China hari ini telah bertransformasi menjadi kekuatan besar atau great powers, yang tidak hanya perkembangan ekonomi, teknologi, finansial, atau luar angkasa, namun peningkatan militernya yang begitu pesat juga telah menyita perhatian dunia. Tertutupi oleh bayangan negara besar lainnya seperti Uni Soviet dan Eropa, China secara diam-diam menjadi negara dengan militer terkuat dunia kedua setelah Perang Dingin berakhir. Jika AS tetap memilih bermusuhan dan permusuhan itu menjelma menjadi konflik nyata, kalkulasi sekarang menunjukkan AS sudah pasti akan kewalahan. Lewat berbagai simulasi perang, dapat disimpulkan bahwa militer AS hampir mustahil bisa menghadapi militer China. Jika Laksamana John Aquilino, mantan komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan yakin bisa mengatasi militer China, itu hanya bualan untuk menghibur diri sendiri dan sekutunya. Aquilino memang telah menjadi potret sikap keras sebagian kalangan di AS, bahkan paling keras dalam 40 tahun terakhir. Itulah mengapa DPR AS belum lama ini meloloskan anggaran 1,6 miliar dolar khusus untuk media propaganda mendiskreditkan China. Demi mempertahankan hegemoninya yang sudah berada di ambang keruntuhan, AS telah menempatkan China sebagai musuh yang selalu menebar ancaman bagi keberlangsungan dominasi Barat. Itu tidak lain karena China memiliki kekuatan militer yang sangat disegani oleh AS dan boneka sekutunya. Ditambah lagi, dengan uji coba peluncuran rudal antar benua atau ICBM DF-31AG belum lama ini, yang berhasil mengenai target sasaran sejauh 12.000 km di 11 tatan Hawaii, Samudra Pasifik. Langkah ini dianggap sebagai peringatan keras terhadap AS yang mencoba menciptakan perang proksi seperti perang Ukraina di kawasan Asia, di mana AS telah kalah dalam perang finansial dengan China dengan diumumkannya penurunan suku bunga dolar pada September lalu. Sejak satu dekade terakhir, China sudah berinvestasi dalam persenjataan dan peralatan militer tercanggih, mulai dari misal hypersonik hingga memproduksi pesawat tempur dan kapal selam modern. Mereka juga merombak struktur komando militernya untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya. Pembaruan militer China itu tidak lain karena faktor dampak pertumbuhan ekonomi negara itu yang telah mendominasi dunia. Karena upaya memperluas perdagangan juga perlu didukung penuh dengan penguatan militer. Selama ini AS selalu mengandalkan lebih dari 750 pangkalan militernya di sekitar 80 negara dan koloni di seluruh dunia, di mana pangkalan ini jauh lebih banyak daripada negara atau kekaisaran atau negara manapun dalam sejarah dunia. Ratusan pangkalan militer di luar negeri memiliki tujuan sangat jelas, yaitu untuk mempertahankan hegemoni kekuatan dan tatanan internasional yang didominasi Paman Sam. Namun ironisnya, tanpa membangun pangkalan militer secara besar-besaran di luar negeri, China justru telah memiliki pengaruh global yang setara dengan AS, yang membuat pihak AS semakin penasaran dan kewalahan. Misalnya, pada tanggal 24 September, Profesor Geoffrey Grace dari National Defense University, Washington, bekerja sama dengan lembaga think tank Brookings Institution, menerbitkan artikel analis yang menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan AS yang selalu mengandalkan kekerasan dan kekuatan militer untuk mempertahankan hegemoni global, strategi Beijing justru jauh lebih cerdik. Hanya mengeluarkan biaya lebih sedikit, tetapi memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Artikel tersebut mengungkapkan, berbeda dengan pendekatan AS yang menggunakan proyeksi kekuatan secara paksa. Sebaliknya, tujuan China adalah pengumpulan intelijen. Dengan kata lain, Beijing tidak perlu membangun atau menempatkan terlalu banyak pangkalan kekuatan militer di negara lain. Mereka hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur atau investasi luar negeri yang presisi
dan pembentukan standar komunikasi untuk mencapai pengaruh serupa dengan AS. Lembaga think tank tersebut menekankan bahwa meskipun AS memiliki lebih dari 750 pangkalan militer di seluruh dunia, yang tampaknya sangat kuat tak terkalahkan. Namun, pangkalan militer tersebut sebenarnya hanyalah sasaran empuk yang sulit dipindahkan, dan senantiasa bisa menjadi target serangan presisi Beijing kapan saja. Kenyataannya, negeri Panda hanya dengan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur lewat proyek Belt and Road, telah dengan mudah mendapatkan akses ekonomi dan politik di berbagai negara di dunia, serta dapat memanfaatkan kehadiran ini untuk mengumpulkan intelijen militer yang berguna sebagai persiapan strategi selanjutnya. Artikel tersebut akhirnya berpendapat bahwa sudah saatnya AS belajar dari China, menyesuaikan pemikiran global secara menyeluruh, mempertimbangkan kembali strategi militer, dan mengurangi penempatan pangkalan militer, hanya mempertahankan keberadaan militer di titik-titik terpenting. Akan tetapi, meskipun para pakar militer AS menyarankan Washington untuk banyak belajar dari cara China, mengurangi proyeksi kekuatan militer dan meningkatkan proyeksi pengaruh politik, budaya, dan ekonomi, tampaknya strategi ini sulit untuk diterapkan. Penyebab utamanya adalah karena pemujaan terhadap kekerasan dan kekuatan tentang pemikiran survival of the fittest, atau kelangsungan hidup yang terkuat yang sudah mengakar dalam budaya Barat, termasuk AS. Mereka sulit memahami pemikiran Confucius atau orang Timur tentang saling menghormati dan saling menguntungkan. Artinya, membuat AS secara sukarela mengurangi kekuatan militernya sama dengan menyerahkan kekuasaan, dan hal ini jelas sulit diterima. Lebih penting lagi, sebagai negara kapitalis Barat, meskipun meningkatkan proyeksi pengaruh politik dan ekonomi, tetap didasarkan pada keuntungan pribadi, terutama dari sudut pandang kepentingan mereka sendiri, yang kurang memperhatikan konsep saling menguntungkan terhadap negara lain, sehingga tidak mencapai tingkat yang diharapkan dan tidak mendapat pengakuan yang memadai. Seperti yang selalu ditekankan dalam Sun Tzu The Art of War, Shang Bing Fa Mo, Qi Xia Gong Cheng, bahwa strategi terbaik adalah memenangkan hati, bukan menaklukkan dengan kekuatan atau kekerasan. Bagaimana mencapai keuntungan maksimal dengan biaya minimal adalah cerminan kemampuan sejati yang telah lama mengakar dalam diri orang China. Jadi, meskipun AS memiliki banyak pangkalan militer di seluruh dunia, pada saat bersamaan, sebenarnya hal itu juga menguras kekuatan nasional mereka. Cara terbaik sebenarnya adalah melalui kerjasama yang saling menguntungkan di masa damai, dan menunjukkan kekuatan besar atau deterrence ketika diperlukan untuk membuat pihak lawan segan, sehingga dapat mencapai hasil terbesar dengan biaya terkecil.